Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bagi kami. Dan kami siap untuk meninggikan Tuhan. Kami siap untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami sanggup, kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kuatkan hati kita. Kita kembali percaya pada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Sama-sama ulangi lagi ini dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Katakan, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, yes Lord. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup.
katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup, yes Lord, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, yes Lord, yes Lord. Yesus sanggup memulihkan terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup. Thank you Lord. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Renungan pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah weekend. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Daniel Ong. Beliau adalah founder daripada Gereja Oikos Online, dan beliau juga adalah seorang senior minister di Gereja Oikos Perth di Australia. Saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dibagikan kepada kita semua saat ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan, bukalah hati saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Perth, Australia. Mengucapkan terima kasih buat kesempatan untuk melayani hari ini dengan tema atau judul pribadi yang bernilaikan kerajaan Allah. Untuk membahas tema ini atau judul ini, saya membaca satu ayat, Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari pembacaan ayat ini, kita akan bahas 3 nilai kerajaan Allah yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau anak-anak Tuhan. Karena dengan memiliki nilai kerajaan Allah 3 poin ini, maka akan memberkati hidup kita, merubah hidup kita, dan menjalani hidup ini dengan kekuatan bukan manusia, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Berbicara mengenai nilai adalah sesuatu yang kita believe, sesuatu yang kita percaya. Nah, kalau ini yang kita percaya dan kita lakukan, kita jalani, lalu apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita percaya, sesuai dengan nilai kita, maka kita dapatkan berkat dan kita dapatkan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, itu tidak sesuai dengan nilai yang kita percayai, maka akan bertabrakan. Maka ada kegelisahan dan ada kekecewaan. Maka nilai-nilai kerajaan Allah itu penting dimiliki oleh setiap anak Tuhan atau sekali lagi orang-orang percaya. Saya percaya udah begitu banyak nilai-nilai kerajaan yang kita semua sudah dengar atau sudah dibagikan dan sebagian sudah praktekkan atau sebagian masih bingung. Tapi hari ini 3 nilai kerajaan Allah ini semua orang saya percaya sangat membutuhkannya. Dan kalau kita mengadopsi nilai-nilai kerajaan Allah yang sebentar saya sampaikan, kita akan melihat ada kebahagiaan, ada berkat, dan ada sukacita akan mengiringi sepanjang perjalanan hidup kita.
poin yang pertama dari pembacaan firman tadi Yohanes 15:16, saya mendapatkan satu poin, yaitu nilai kerajaan Allah yang bernama kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita harus memiliki nilai kerajaan Allah, itu yang percaya kepada kedaulatan Tuhan. Apa artinya kedaulatan? Kamus atau Encyclopedia Britannica itu mengartikan bahwa kedaulatan artinya pemegang kekuasaan tertinggi. Seperti kita sering berkata bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Siapa yang memegang kedaulatan tertinggi? Yaitu rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka setiap 5 tahun ada pemilihan presiden. Siapa yang suaranya lebih banyak, dia terpilih menjadi presiden. Itu artinya kedaulatan rakyat memilih presiden yang berdasarkan kekuasaan tertinggi, yaitu rakyat. Jumlah yang paling banyak yang mana? Itu berbicara mengenai kata kedaulatan. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus memiliki nilai ini, yaitu kedaulatan Tuhan. Ayat yang lainnya kita bisa baca sehingga kita semakin mengerti, semakin jelas apa yang dimaksud dengan pentingnya itu memiliki kepercayaan nilai kedaulatan Tuhan. Kita baca Amsal 20 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah di manusia ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan. Itu yang namanya kedaulatan Tuhan. Kita melangkah dan langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Lalu bagaimana manusia bisa menjelaskan? Seperti hari ini dengan kedaulatan Tuhan, saya melayani Tuhan di kota Perth, jauh dari tanah air Indonesia tempat kelahiran saya. Kok saya bisa sampai di Perth? Karena kedaulatan Tuhan yang memutuskan, yang membawa saya ke tempat ini. Dan kita tahu bahwa ayat Yohanes 15 ayat 16 yang berkata, sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Disitulah poin pertama lahir yang namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan saya untuk ada di kota Perth ini. Tuhan yang memilih, yang menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan yang memilih dan menetapkan kita. Saat ini kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita mengerti nilai kerajaan Allah yang berbicara mengenai kedaulatan Tuhan, betapa kita mengucap syukur, berterima kasih kita ada saat ini. Karena Dia ikut campur tangan, berdaulat, menentukan setiap langkah kaki kita. Dan kalau kita tahu ayat Yohanes 15:16 ini, itu Tuhan berfirman, latar belakangnya, Ia berbicara kepada 11 muridnya. Loh, bukankah muridnya itu 12 orang? Yang satu kita tahu, Yudas, itu mengkhianati dia, menjual dia. Dan waktu Tuhan berbicara ayat ini, sudah tidak ada Yudas. Artinya Tuhan memilih 12 murid itu, tapi Dia menetapkan 11 murid untuk menjadi muridnya. Ada satu yang mengkhianati dia, ada satu yang tidak ambil bagian sampai genap pelayanan Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan gagal dong untuk memilih. Wah, maka lewat ini saudara banyak lahir teori-teori tentang keselamatan, sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan itu bisa hilang. Tapi hari ini saya tidak berbicara mengenai keselamatan hilang atau tidak hilang. Tapi kalau kita sudah mengerti nilai kerajaan Tuhan, kita bisa mengerti ya Tuhan berdaulat. Tuhan bisa memilih dan Tuhan bisa tidak memilih. Tuhan bisa menetapkan dan Tuhan bisa tidak menetapkan. Itu kedaulatan Tuhan. Ada
para ahli teologi coba mengartikan, menjelaskan. Semakin dijelaskan kadang-kadang kita semakin bingung, semakin bertolak belakang. Tapi kalau kita punya nilai kerajaan Tuhan yang berarti kedaulatan Tuhan, kita bisa mengamini, kita bisa mengerti Tuhan berdaulat. Keputusan akhir di tangan Dia. Mengerti gak? Mengerti kadang-kadang kita selama memiliki nilai kedaulatan Tuhan, ya itulah yang kita believe, itulah nilai. Ada banyak hidup ini misteri yang tidak terpecahkan. Ada banyak misteri yang tidak harus kita mengerti dan baru kita percaya. Maka berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Ada banyak hidup kita harus banyak orang yang tidak mengerti, tapi dia percaya dan dia berbahagia. Jadi yang pertama saya percaya, orang percaya harus memiliki nilai kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa lewat 12 murid yang dipilih, lalu satu yang gagal istilahnya, pasti juga Tuhan punya rencana. Saya mulai teringat Roma 8:28, Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengerti kedaulatan Tuhan, tugas kita yang mengasihi Dia. Kita nggak ngerti, kita mengasihi Dia. Keputusannya udah diputuskan, keputusannya udah terjadi seperti ini. Tugas kita percaya, tugas kita melihat kebaikannya. Dan yang saya melihat kebaikan dari peristiwa 12 murid menjadi 11 murid. Dalam pelayanan saya di kota Perth ini, saya mengembalakan jemaat. Tahun ini udah menggenapi 27 tahun. Saya pikir-pikir ada banyak yang saya boleh anggap saya gagal memilih pemimpin. Orang yang dipercaya tiba-tiba pergi meninggalkan pelayanan begitu saja. Bahkan baru-baru ini di usia gereja yang saya layani 25 tahun, saya udah tahu bahwa pelayanan ini satu saat harus ada orang meneruskannya. Lewat meeting, lewat doa, ketemulah satu orang full timer yang bukan dari dalam dan dari luar tercabut. Saya udah dengar banyak bapak rohani nasihat, kalau bisa yang menggantikan pemimpin cari orang dalam. Tapi kita coba, gak ada orang dalam, adanya orang luar. Jadi dengan iman, dengan percaya, dengan doa, kita employ, istilah mempekerjakan orang luar ini. Dan berjalan setahun, lumayan lah, masalah cuma masalah penyesuaian. Tahun kedua mulai kelihatan masalah. Tahun ketiga masalahnya tambah besar. Lalu setelah 3 tahun, akhirnya istilahnya nih, kita nggak perpanjang kontrak. Dan 3 tahun nggak menjadi seperti yang kita inginkan atau kita ingin capai. Lalu bagaimana? Saya melihat kedaulatan Tuhan nih. Tuhan, kau berdaulat, kau yang menentukan, kau yang memilih, kau yang memutuskan. Lalu sekarang istilahnya nggak ditetapkan gini. Tapi justru dengan peristiwa 12 murid satu hilang ini, saya dibukakan sesuatu gini, saudara. Bahwa arti kata Yudas itu ada yang mengartikan yang diberkati. Nama Yudas bagus, tapi jarang sekali orang pakai nama Yudas, karena kita kenalnya Yudas itu pengkhianat. Maka untuk membedakan Yudas yang mana, karena Alkitab itu banyak juga dalam perjanjian lama khususnya memakai nama Yudas, karena arti Yudas itu bagus. Tapi untuk membedakan Yudas yang mana yang mengkhianati Tuhan Yesus, dipakailah nama Iskariot. Dan kata Iskariot itu yang artinya orang Keriot. Itu menunjukkan di mana asalnya Yudas itu dari Iskariot, itu dari Keriot. Dan setelah dipelajari lebih dalam lagi, ternyata Keriot itu adalah bagian dari Yehuda di luar wilayah Galilea. Dan waktu Tuhan Yesus memilih muridnya, 11 muridnya dari Galilea. Waktu dia berbicara di Markus 4:19, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu firmannya di Galilea. Dan dia menemukan murid 11 itu di Galilea. Dan saya satu-satu muridnya di luar Galilea.
di luar lingkaran. Dan kata Galilea berartinya cycle, muter. Kamu dimenangkan untuk memenangkan, kamu diberkati untuk memberkati. Itu artinya pemuritan. Seperti saya diselipin satu, oh buat saya kebaikannya, oh saya ngerti. Peristiwa yang saya alami, ya saya dapat dikuat, itu buat saya, firman Tuhan ini artinya buat saya. Mungkin orang lain melihat yang lain. Makanya kebenaran firman Tuhan, dia huruf yang mematikan, tapi roh yang menghidupkan. Maka satu firman, dia bisa berbicara banyak pada setiap kita. Itu yang saya dapetin. Dia punya kedaulatan. Dan kita manusia tidak ada yang bisa batalkan. Karena makanya firman Tuhan berkata, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Nah, itu makanya saya percaya setiap kita harus memiliki nilai kerajaan Allah. Percaya akan kedaulatan Tuhan. Bahkan satu firman Tuhan lagi saya baca Amsal 19 ayat 21. Sekali menekankan tentang pentingnya kita memiliki nilai kedaulatan Tuhan ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Manusia boleh punya rancangan. Bukan tahun kemarin, tahun 2020 dunia digoncangkan. Banyak planning pengusaha gagal. Planning gereja gagal, termasuk gereja saudara, termasuk gereja saya. Kita udah punya planning rencana 1 tahun, siapa pengkhotbahnya, acaranya. Tapi lewat COVID-19 semua berantakan. Maka firman Tuhan ini saya aminkan Amsal 19:21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu berbicara mengenai kedaulatan Tuhan. Sama tahun kemarin ada banyak gereja yang termasuk saya bilang tadi. Kita rencana mau bangun gereja tahun 2020, gagal total. Dan mau ngangkat pemimpin gini supaya mulus. Tahun ketiga kita evaluasi, gagal. Manusia boleh punya rancangan, punya planning, tapi Tuhan yang menentukan. Itu poin yang pertama, berbicara mengenai nilai kerajaan Allah. Kita harus percaya kedaulatan Tuhan, dan setiap orang mesti memiliki nilai percayakan kedaulatan Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Itu bagian pertama, kedaulatan Tuhan. Yang kedua, dia berbunyi begini, untuk pergi menghasilkan buah dan buahmu tinggal tetap. Nah, lewat poin yang kedua ini saya berbicara mengenai Tuhan melihat kekekalan. Orang percaya, anak Tuhan yang tinggal dalam kerajaan Allah harus punya nilai kekekalan. Karena kalau kita memiliki nilai kekekalan, cara hidup kita akan berbeda, cara kita mengambil keputusan akan berbeda, cara kita melayani akan berbeda, cara kita berbisnis akan berbeda, cara kita berkeluarga juga berbeda. Ambil satu ayat ya, Kolose 3 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose 3 ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikirkan perkara yang di atas. Orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, pikirkan yang di atas. Itu berbicara pikirkan yang kekal. Maka kita harus punya nilai hidup orang-orang percaya di dalam kerajaan Allah ini. Lihat kekekalan. Ya, untuk itu kalau kita miliki nilai kekekalan ini, ada berkatnya. Berkatnya apa? Saya melihat yang pertama, memberikan perbedaan. Perbedaan di mana? Karena berpikir kekal, berpikir yang atas itu berbeda dengan orang berpikir sementara, short term. Hanya pikirin di bumi ini. Misalnya, berapa banyak sekarang kita capek dengarnya pejabat di Indonesia, gubernur, wali kota, bupati, bahkan menteri tertangkap karena korupsi.
bangsa kita Indonesia masih terus bergumul dengan korupsi. Kenapa mereka korupsi? Karena dia berpikir di bumi, berpikirnya pendek. Saya habiskan sekarang ini, dia tidak pernah berpikir membangun satu bangsa itu untuk kekekalan yang panjang, untuk anak cucunya mungkin sampai cicitnya. Jadi kalau kita memiliki nilai kekekalan, maka akan memberi perbedaan. Karena pikiran kita di atas, pikiran kita kekekalan. Saya memimpin gereja ini, Tuhan ajar saya untuk belajar berpikir kekekalan. Maka usia gereja 25 tahun, saya sudah serahkan kunci kepada pemimpin yang lebih muda. Cari penggantinya. Karena saya melihat saya tidak selamanya jadi pemimpin. Gereja ini harus masih ada. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa alam maut pun tidak akan bisa menguasai gerejanya. Itu berbicara Tuhan. Kalau bangun gereja, lihat kekekalan. Karena ada uang gereja banyak, saya bisa habisin untuk diri saya. Saya nggak pikirin untuk bangun lagi, nggak pikirin untuk employ orang lagi, nggak pikirin untuk murid orang lagi ke depan. Kenapa? Karena saya hanya pikirin sementara. Mumpung saya punya kekuasaan, mumpung saya masih duduk di tempat yang punya otoritas untuk menguasai Tuhan, saya ambil sebanyak-banyaknya. Bukankah itulah makanya terjadi korupsi, terjadi penyalahgunaan jabatan karena aji mumpung. Dan itu bukan hanya terjadi di negara, terjadi di gereja, terjadi di rumah tangga. Kalau kita hanya berpikir sementara. Cara kita berbisnis juga demikian. Matikan lawan kita, matikan orang yang, ini semua kita pikirin bagaimana matiin orang lain, supaya kita hidup hanya untuk diri kita. Kita nggak berpikir kekekalan. Poin yang pertama, kalau kita melihat kekekalan, maka memberikan perbedaan. Yang kedua, memberi pengharapan. Kalau orang udah memikirkan kekekalan, firman Tuhan tadi bilang apa? Di Kolose 3:2 itu, hidupnya, kalau pikiran perkara yang di atas, maka hidup kita itu tersembunyi di dalam Allah. Kenapa? Karena kita telah mati dan hidup kita tersembunyi. Jadi orang yang memikirkan kekekalan tuh bisa mematikan kedagingannya. Saya bayangin kalau kata mati itu, saudara, kalau saya mati di depan peti mati, kalau orang tawarin duit yang bukan milik saya bisa melek, ambil. Nggak bisa karena udah mati. Kalau orang tawarin jabatan-jabatan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, karena saya udah mati, saya nggak tertarik lagi. Karena mati. Maka firman Tuhan bagus banget, Kolose 3:2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Maka yang kedua poin ini memberi pengharapan. Hidup kita sudah tersembunyi. Kita menjalankan nilai kerajaan Allah, ada aniaya, ada penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan. Tapi hidup kita sudah tersembunyi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu. Jadi aman, ada pengharapan. Rupanya dalam pelayanan saya, masalah pasti yang pelayan di dalam gereja, masalahnya ada dalam gereja. Yang bisnis, masalahnya ada dalam bisnis. Yang menikah, masalahnya ada dalam pernikahan. Orang yang tidak menikah, single, masalahnya dia single. Orang yang gak punya anak, masalahnya gak punya anak. Orang yang punya anak, masalahnya punya anak. Begitu banyak masalah. Tapi orang yang melihat kekekalan, masalah apapun, dia tahu dia tidak sendiri. Hidupnya sudah mati dan tersembunyi di dalam bersama dengan Kristus, di dalam Allah. Jadi orang yang melihat kekekalan, yang pertama tadi memberi perbedaan, yang kedua memberi pengharapan karena hidupnya tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus. Yang ketiga, memberikan perbedaan. Pasti ada bedanya. Hasil dan dampaknya itu pasti ada. Orang dunia bisa melihat, beda ya bapak itu ya, beda ya ibu itu ya, beda anaknya si itu ya, beda gerejanya itu ya, beda ya si itu ya. Orang yang memikirkan kekekalan dan tidak kekekalan, kita bisa lihat bedanya. Saudara juga bisa lihat bedanya dan juga bisa merasakan. Semoga kita anak-anak Tuhan memiliki nilai kerajaan Allah, yaitu melihat kekekalan. Yang ketiga, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Untuk pergi, menghasilkan buah-buahmu tetap,
Ya, yang tadi udah kedaulatan Tuhan. Yang kedua, tadi berbicara melihat kekekalan. Yang ketiga, saya melihat creativity. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tinggal dalam kerajaan Allah. Kita harus punya nilai creativity. Kreatif. Karena firman selanjutnya berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Diberikannya kepadamu itu berbicara tentang kreativitas Tuhan. Tuhan pasti memberi kita, tapi dengan cara Dia, dengan waktu Dia, dengan gayanya Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia menciptakan begitu banyak binatang, begitu banyak tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, dengan segala isinya. Coba lihat, penuh dengan kreativitas yang luar biasa. Maka Dia mampu untuk menjawab doa itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa. Jadi orang yang percaya ini tinggal dalam kerajaan Allah, kita punya nilai. Kita tahu Bapa kita kreatif. Maka kita nggak ragu-ragu untuk minta. Minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Dia akan memberikan dengan cara kreativitas. Maka kita tugasnya pokoknya minta, pokoknya Tuhan punya kreativitas itu memberi. Misal saya ambil contoh. Tadi saya katakan tahun 2020 saya rencana udah pembangunan gereja, karena kita ada satu tanah. Gereja kita di City, karena ada di South, Tuhan berkati. Kita pengen bangun, wah tahun 2020 bangun. Lewat COVID, lewat problem, masalah, kita nggak bisa bangun. Tapi Tuhan kreatif, tetap Dia menjawab, belum waktunya. Ya udah sabar, kan Dia punya kedaulatan. Kita rencana 2020, tapi Tuhan punya kedaulatan. Udah selesai. Karena kita lihat pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik. Pas tahun ini masuk 2021, bulan Januari, tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan satu orang jemaat yang saya nggak tahu. Jemaat kita udah lama ini setia. Baru dengar dia punya license untuk membangun gedung gitu, saudara. Tiba-tiba saya tanya, mau nggak nih kamu bangun gedung gereja nih? Saya banyak selama ini terlalu banyak masalah, banyak cerita. Tiba-tiba orang itu berdoa bersama isi, berkata, iya, Tuhan kasih dia beban. Akhirnya ketemu panitianya nih, wah udah selesai nih, bulan Januari 2021. Lalu mulai pada kumpulkan data, kumpulkan informasi, ya gambarnya kembali dilihat dan seterusnya dan seterusnya. Kebaktian di bulan Februari. Saya masih ingat 7 Februari. Di kota Perth saya tinggal ini kedapatan satu orang kena virus COVID-19. Tadinya kita bebas ibadah, ngapain, tiba-tiba satu penjaga security, karena orang-orang yang datang dari penduduk Australia, terutama di kota Perth dia datang, itu ada yang kena COVID-19. Lalu security yang jaga tidak pakai masker, itu kena. Karena waktu dites dia negatif, jadi keluar gitu, saudara. Ternyata ditemuin berapa minggu, 1 minggu kemudian positif. Wah, langsung ditres. Itu di mana? Untuk ditres itu gara-gara satu orang kena, di lockdown, nggak boleh keluar rumah. Lalu setelah itu 5 hari di lockdown full untuk pasti itu ditres di mana. Setelah itu baru minggu depannya dilonggarkan, sekarang boleh keluar karena udah di tertracing itu semua orang yang kena itu. Sekarang yang lain boleh, termasuk gereja boleh buka kebaktian, tapi 4 square meter. Jadi 4 square meter itu satu orang. Jadi gereja kita karena luas dibagi 4 square meter itu hanya bisa nampung 65 orang. Jadi kita umumin, yang mau kebaktian silakan datang dengan syarat begini-gini, pakai masker dan sebagainya. Tiba-tiba di antara 65 orang itu yang datang, ada satu orang yang datang, yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia datang kebaktian. Seorang pejabat yang mestinya dia diam di tengah-tengah, bisa lihat online dan sebagainya, tapi datang. Memang Ibu Konjen ini kebetulan beragama Kristen, itu tiap minggu dia keliling aja kemana. Pas saat itu lockdown dia bisa datang. Dan tiba-tiba waktu dia pakai masker, saya juga pakai masker, kita ya masih bisa kenalin mukanya kayak gitu. Tiba-tiba Tuhan dengan kreativitasnya itu, saudara, kita lagi menyembah, tiba-tiba
saya dikasih beban itu. Dia datang hari ini dengan pesan khusus. Segera bikin groundbreaking. Wah, maka langsung saya khotbah, saya umumin apa yang Tuhan kasih impression nih ya di dalam hati saya, di dalam roh saya. Dan 18 Februari kemarin kita groundbreaking. Dan waktu groundbreaking lagi saudara, ini pakai caranya apa nih? Saya nggak tahu nih groundbreaking sama anointing ini. Harus saya pengen ketemu apa yang tanda tangan prasasti, oh nanti buat peresmian. Oh ada skop itu ya. Dari situ saya pikir nanti ibu konsulnya datang, skop itu pasir atau tanah yang kita siapin diangkat, lalu nanti skopnya dibersihin, dia tanda tangan. Jadi kita siapin skop. Waktu kita siapin skop, itu skop di depannya ada stiker. Ya, bisa lihat foto, nanti saya kirimin fotonya di sini. Nah, lalu stikernya waktu dicabut, itu bekas lemnya tuh nempelnya tuh, udah usap ini susah saudara. Waktu udah mepet, kebetulan di luar negeri saudara tahu, kita nggak punya pembantu, kita nggak punya supir. Maka saya sebagai pendeta di luar negeri beda dengan pendeta di Jakarta. Wah, punya sekretaris, punya supir, punya pembantu. Hampir kita kerjain sendiri. Karena saya kerjain sama istri, lalu bantu beberapa jemaat. Karena waktu udah mepet, karena itu 18 kita ambil itu hari kerja gitu loh saudara. Bukan hari libur, karena kita mau pastiin 18 Februari. Karena itu hari lahirnya Gereja Oikos yang sudah new generation ini yang ketiga. Jadi saking penuh bersih, aduh susah banget tuh keluarin lemnya. Tapi tengah-tengah susah ini saudara, Tuhan dengan kreatifnya lagi, itu seperti beri impresi pada roh saya ini. Aduh, dia saya bilang ini mesti bersih, ini mesti pakai tenor, bahasa Indonesia tenor atau terpentin tuh bahasa Inggrisnya. Aduh, tadi pengen beli itu udah digerakin pengen beli, nggak kebeli. Saya pikir saya lagi nggak ngecat lagi apa. Tapi sekarang ini gimana nih? Udah setengah jam lagi konsul udah datang, acara mau dimulai. Ini udah 1 jam bersih nggak bisa bersih nih. Waduh, mau gimana nih? Saya lagi sibuk. Tiba-tiba dalam roh saya ingetin lagi, kamu pergi ke gudang. Saya pergi ke gudang, dan tiba-tiba saya langsung diperlihatkan satu botol kecil. Dan botol kecil ini ada fotonya, nanti saya kasih lihat fotonya ini, saudara. Itu tulisannya dengan ajaib, miracle removal. Miracle removal, habis itu bisa menghilangkan bekas lem atau benda-benda tertentu ini untuk dibersihin. Kok bisa baru kan saya lihat merek ini, merek bukan yang saat ini saudara cari nih di toko di kota Perth ini, ada banning gitu saudara. Nggak ketemu merek ini pokoknya ini udah lama ini, udah puluhan tahun. Tapi masih ada isi dan betul-betul isi untuk pembersih. Wah, langsung pakai, langsung bersin, langsung bisa bersih. Hanya persentuhan singkat. Kalau soal membersihkan stiker itu aku udah siapkan yang benda ini benda antik mungkin puluhan tahun. Yang karena kita beli properti ini, itu masih ada gudang itu, ditinggalin bekas penghuni yang lama. Semua barang yang bersih cuma di gudang itu cuma ada satu barang itu. Ya selama ini saya nggak pernah lihat tuh kelewati, mungkin nggak begitu. Tapi hari itu kelihatan. Miracle removal ini. Itulah Tuhan Bapa di surga yang begitu kreatif. Penghuni yang lama tidak membawa barang itu, ditinggalin untuk hari ini. 18 Februari 2021 kita groundbreaking. Dia tahu pesan Tuhan melalui tool yang kecil itu, aku menyertai kamu, aku tidak meninggalkan kamu. Kalau soal yang kecil ini aja aku perhatikan, maka aku akan perhatikan yang lain. Untuk membangun tempat ibadah atau community di mana anak-anak Tuhan bisa beraktivitas di tempat itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, memiliki nilai ini. Dari kerajaan Allah, kalau Bapa kita kreatif, kita nggak perlu takut. Dia punya cara kreatif untuk menjawab doa. Dan kita juga anaknya pasti dengan cara kreatif untuk mengelola hidup rumah tangga kita, gereja kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Dan jangan pernah putus asa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa hari ini. Biar anak-anakmu memiliki nilai kerajaan Allah. Yaitu nilai yang melihat kedaulatan Tuhan. Sehingga ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak mengerti. Ada pertanyaan-pertanyaan tidak lagi menggoncangkan iman mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan punya kedaulatan. Dan kedaulatan itu yang dipakai oleh Tuhan bukan semena-mena. Tapi untuk kebaikan
anaknya, umatnya. Dan waktu kita menjalani hidup ini, kami punya nilai kerajaan Allah, melihat kekekalan. Sehingga apa yang kami layanin, apa yang kami lakukan, kami nggak lihat hidup ini hanya singkat sebentar, tapi hidup ini kekekalan. Apa yang kami buat hari ini, itu berimpact pada kekekalan. Maka waktu kami melihat kekekalan, cara hidup kami akan berbeda. Dan yang ketiga, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kreatif. Maka kami anak-anak makin kreatif. Maka masalah di tengah-tengah COVID, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, kami minta nilai kreativitas, roh kreativitas itu diberikan pada setiap anak-anakmu. Sehingga kami tidak akan menemukan jalan buntu, seperti Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Karena Engkau pembuat jalan, membuka jalan. Maka hari ini, siapapun yang mendengar firman hari ini, biar nilai-nilai kerajaan Allah ini dimiliki oleh anak-anak. Maka hamba berdoa sekali lagi, Engkau yang Maha Tahu, pengasih dan penyayang, biar meneguhkan nilai-nilai kami semua yang hari ini kami pegang. Yang belum ada kami mulai pegang nilai kekekalan ini. Kami pegang nilai kedaulatan Tuhan ini. Kami pegang nilai kreativitas ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Di akhir daripada perjumpaan ini, saya, Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.